Perkenalkan, nama saya Denny Eko Siswanto, dan cerita ini berjudul Rumah Misterius. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2015 di salah satu desa Kecamatan Dander, Bojonegoro. Pada saat saya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Di rumah tersebut banyak sekali gangguan yang saya alami dan saya tuangkan ke dalam coretan hingga terjadilah sebuah cerita yang mengerikan dan selanjutnya akan diceritakan oleh Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres untuk semuanya. Saya dari Bojonegoro, Kelurahan Mojo Kampung. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Rumah Misterius, dikirimkan oleh Denny Eko Siswanto, Mojo Kampung, Bojonegoro. Kejadian ini aku alami pada waktu melaksanakan kegiatan KKM, kuliah kerja mahasiswa yang diadakan oleh kampusku. Kegiatan ini adalah sebuah syarat mendapatkan nilai pada semester 8 berikutnya. Tempat pelaksanaannya di salah satu desa Kecamatan Dander selama 1 minggu, mulai tanggal 22 sampai 29 Agustus 2015, tepatnya 1 tahun yang lalu. Semua mahasiswa-mahasiswi semua prodi diterjunkan dan disebar keseluruhan di setiap masing-masing desa di Kecamatan Dander. Ini terbagi 2 gelombang. Nah, kebetulan aku dan teman-teman mendapatkan gelombang pertama. Kita berjumlah 19 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 16 perempuan. Semua jurusan dari prodi yang berbeda dicampur menjadi satu. Dengan begitu kita bisa berbaur dan saling mengenal satu sama lain. Selain itu juga bisa menambah kenalan baru, karena sebelumnya setiap prodi berkumpul dengan teman-teman sejurusan. Jadinya tidak bisa membaur bahkan tidak mengenal teman-teman yang lain. Kita semua kumpul di kampus tercinta tanggal 22 Agustus 2015 jam 9 pagi agar bisa berangkat bersama-sama dan tidak ada yang kesasar karena kita semua belum tahu lokasi yang akan dituju. Dengan dikomandoni oleh temanku selaku koordinator desa, Novi, karena dia yang tahu betul tempatnya. Seperti biasa waktu molor agak lama sampai kita berkumpul lengkap semua. Pada saat itu semua membawa perlengkapan masing-masing untuk digunakan 1 minggu ke depan selama mengikuti KKN. Perlengkapan anak perempuan dengan laki-laki amatlah sangat berbeda. Begitupun dengan tas yang dibawa. Tapi aku membawa tas beruda berukuran sedang yang biasanya dipakai untuk pergi haji. Teman-temanku memandangku dengan aneh. Salah satunya Desi yang berkata, "Den, kamu bawa apa tuh? Banyak banget kelihatannya. Kamu mau KKM apa mau minggat dari rumah? Lagian kita KKM-nya kan cuma 1 minggu, Den, bukan setahun." Namanya juga Desi, aku sudah kebal dengan ceplas-ceplosnya itu. Kemudian aku menjawabnya, "Ya,
Biar cukuplah perlengkapan buat seminggu ke depan. Berusaha membela diri sendiri. Akhirnya semua sudah berkumpul lengkap dan pergi bersama-sama ke tempat lokasi dengan menggunakan motornya masing-masing. Pada waktu itu kita sempat terhenti di balai desa cukup lama karena Novi dan koordinator desa beserta koordinator kecamatan sedang mengadakan upacara pembukaan KKM di suatu tempat. Anak-anak saling menggerutu satu sama lain karena kita dibiarkan menunggu cukup lama. Dan Novi pun kembali dari upacara dan mengajak kita semua ke tempat di mana kita akan tinggal untuk 1 minggu kemudian. Sebelum kita ke tempat penginapan, kita semua berkunjung ke rumah Ibu Lurah terlebih dahulu. Kita mengunjungi beliau untuk mengkonfirmasi kedatangan kita dan menanyakan di mana kita harus menetap. Beliau memberitahu kalau yang perempuan tinggal di samping rumahnya. Rumah itu adalah rumah saudara beliau. Keadaan rumahnya begitu nyaman, luas dan berfasilitas mencukupi sementara untuk laki-laki menetap di seberang rumah itu. Keadaan rumahnya sederhana, bersih, rapi, terdapat TV tabung berukuran 21 in, kulkas, sebuah lemari kaca gantung, di dalamnya terdapat beberapa pakaian perempuan yang berdebu dan sepertinya tidak pernah terjamah oleh tangan manusia. Di rumah itu terdapat 2 kamar. Kamar pertama layak pakai karena terdapat jendela. Jadi pada saat dibuka udara segar bisa langsung dinikmati. Dan di bagian belakang kita bisa lihat beberapa pohon bambu yang menjulang tinggi. Begitu angkuhnya. Sedangkan di kamar kedua, keadaannya gelap, tidak ada jendela dan begitu pengap. Aku dan temanku Dobi seketika saat itu juga berebut kamar itu. Akhirnya dia yang menang untuk memakai kamar pertama itu. Betapa beruntungnya dia. Aku sedikit kecewa pada saat itu. Tetapi ya sudah, tidak apa-apalah. Toh aku juga bisa tidur di atas kursi atau depan televisi pun jadi tidak masalah. Oh ya, aku hampir melewatkan sesuatu yang sayang sekali untuk dilewatkan. Di rumah itu terdapat sebuah buffet lengkap dengan kacanya. Dan terdapat sebuah boneka anak perempuan bertopi merah misterius dan berdebu tergeletak di atas itu dengan posisi tidur miring menghadap pas ke pintu masuk. Sekilas tidak ada yang aneh dengan boneka itu, tapi kata hatiku mengatakan hal yang tidak demikian. Pikiranku melayang kemana-mana dan teringat dengan film boneka berhantu Annabelle. Aku tepis pikiran itu dan berusaha untuk tidak tenggelam pada pikiran horor yang akan membuatku tidak nyaman untuk menetap di situ. Selain boneka ada sepeda perempuan berudak 4 berwarna merah muda yang masih baru. Aku menjelajahi rumah itu sampai ke bagian belakang. Di bagian belakang terdapat dapur yang lama sudah tidak terpakai. Keadaannya sangat memprihatinkan, berdinding gedek. Hari pertama belum ada kegiatan sama sekali. Terpaksa menghibur diri sendiri dengan menonton TV atau main di base campnya perempuan ngobrol ngalor ngidul untuk membunuh kebosanan. Jam dinding menunjukkan 11 siang. Akhirnya makanan pun datang yang dimasakkan oleh saudaranya Bu Lurah. Pokoknya semua terfasilitasi karena sudah bekerja sama dengan pihak kampus. Makan bersama-sama dengan yang lain menimbulkan suasana hangat kekeluargaan sambil melihat televisi. Senja pun akhirnya datang menyapa dan berganti dengan malam. Aku kembali ke base campku, kembali lihat TV sebentar. Saat itu si Dodi sedang nongkrong bersama bapak-bapak yang begadang di situ. Niat hati ingin membaur bersama mereka, akan tetapi perasaan malas tidak dapat tertahankan. Kemudian setelah selesai ngobrol dengan bapak-bapak itu, Dobi izin ke aku untuk pulang dan kembali di hari besoknya lagi tanpa sepengetahuan dari Novi. Karena dia bilang harus kerja mengupas atau menyerut kelapa di pasar hewan. Dia punya usaha sendiri yang diteruskan secara turun-menurun. Atau selain itu juga dia punya band elektron yang terkadang mengharuskan dia untuk tampil menghibur pada saat acara-acara tertentu. Sebenarnya peraturan pada saat mengikuti kegiatan KKM, mahasiswa-mahasiswi dilarang untuk pulang ke rumah hingga kegiatan itu selesai tepat pada waktunya, kecuali dalam keadaan darurat.
Bagi mahasiswa-mahasiswi yang pulang mendapatkan konsekuensi harus membayar 20.000 per 2 jam dan 50.000 per hari. Malam itu aku sendirian di rumah. Aku lihat di kaca, bapak-bapak itu masih nongkrong di gardu depan rumah Bu Lurah sambil menyalakan radio keras-keras campur sarian. Melihat ke sisi sebelah kiri, base camp perempuan sudah tertutup pintunya. Ternyata mereka sudah pada terjaga. Kemudian aku tutup jendela, tutup pintu, matikan lampu dan masuk ke kamar untuk berusaha terlelap. Karena Dobi tidak ada, aku memakai kamar pertama. Mematikan lampu adalah sudah menjadi kebiasaanku ketika aku tidur. Karena kalau lampu tidak dimatikan aku tidak bisa tidur. Tapi entah kenapa saat di hari pertama aku belum bisa terbejam. Perlu beradaptasi dengan kamar di lingkungan yang baru agar bisa tidur. Pada saat itu aku tidak berpikiran apa-apa, tidak takut sama sekali dan berpikiran biasa saja. Daripada tidak bisa tidur, aku iseng pasang foto selfie saat kegelapan dengan menggunakan penerangan kecil yang aku taruh di bawah dagu dan jadinya seperti hantu. Setelah itu aku pasang buat display picture. Aku memainkan handphone BlackBerry-ku. Tiba aku dapat voice call dari temanku yang berada di lain desa yang pada saat itu sedang melaksanakan KKN juga. Aku periksa, ternyata dari Rizka. Dia bilang juga tidak bisa tidur. Kita ngobrol seru, ngobrol gokil pada saat itu. Lumayan bisa menemani malam hariku di saat aku tidak bisa terjaga. Kemudian aku dapat BBM juga dari seseorang. Ternyata dari salah satu teman KKM cewek. Dia bernama Via. Dia bilang juga tidak bisa tidur katanya, dan percakapan pun berlangsung seru sampai kita berdua merasa kantuk. Keanehan pun terjadi. Pada saat aku mulai merebahkan diri ke kasur, aku mendengar seperti ada suara orang berjalan, ngobrol berbisik-bisik dan anak-anak kecil cekikikan dengan main lari-larian. Aku tetap di kamar dan tidak berani memeriksa sekitar. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku berusaha berani dan tidak memperdulikannya. Kemudian aku terlelap sendiri. Di hari berikutnya aku sengaja tidak menceritakan kejadian tadi malam ke teman-teman. Aku pendam sendiri. Karena kalau diceritakan kemungkinan besar mereka tidak akan percaya dengan ceritaku ini dan mungkin juga cuma halusinasiku belaka. Karena aku tidak mau menyebarkan fitnah sama sekali. Seperti biasa tidak ada kegiatan yang menyibukkan. Pagi-pagi buta sekali Dobi sudah kembali lagi. Aku lihat motornya diparkir di depan rumah. Tetapi aku tidak tahu di mana keberadaannya. Aku bergegas menuju kamar mandinya Bu Lurah yang disediakan untuk keperluan kita, entah untuk cuci baju atau mandi. Di sana terdapat 2 kamar mandi untuk perempuan dan laki-laki. 1 kamar mandi Bu Lurah dan satunya kamar mandi saudaranya. Terserah mau pilih yang mana asal tidak campur. Sore pun datang menyapa, dan temanku yang satunya Eko baru muncul. Aku tanya, "Kemana aja kamu kok baru muncul?" "Aku kerja, Den. Baru bisa ikut sekarang." Ternyata dia kerja di kantor pos sebagai tukang pos. Kita semua pun sarapan bersama di base camp perempuan. Dan Dobi pun sudah di situ dari tadi. Singkat cerita, pada saat malam harinya, tiba-tiba segerombolan anak-anak yang entah datangnya dari mana datang memenuhi base camp perempuan yang siap untuk kita ajar. Semua prodi jurusan yang berbeda menghandle masing-masing anak. Yang prodi matematika mengajari matematika, bahasa Inggris mengajari bahasa Inggris, dan seterusnya. Aku bertanya-tanya dalam hati tentang dari mana asal muasal mereka semua ini. Tapi aku akan membahasnya nanti saja. Yang terpenting mengajari mereka terlebih dahulu. Aku mengajari mereka bahasa Inggris. Semua anak-anak itu dari jenjang SD, SMP, dan SMA berkumpul dari satu.
Suasana rumah begitu seru dan ramai. Para orang tua mereka senantiasa dengan setia melihat proses belajar mengajar itu dengan wajah bahagia, dan setiap selesai pelajaran terdapat game yang membuat anak-anak ceria. Setelah itu Novi mengumpulkan kita semua untuk merapatkan sesuatu tentang pembagian kita ngajar di sekolah, persiapan snack untuk anak-anak les dan lain-lain. Singkat cerita, akhirnya waktu tidur pun tiba. Dobi izin lagi karena katanya harus mengurusi dagangannya itu. Eko juga izin mau mengantarkan surat ke orang terpaksa sendirian lagi di rumah itu. Malam itu tidak ada gangguan apa-apa. Suasana hening, tenang, sepi, dan karena kecapean langsung saja aku terlelap tidur tanpa sadarkan diri. Pada saat bangun sudah pagi lagi. Mungkin kalau saja pada saat itu tidak dibangunkan oleh dia, mungkin aku sudah tidur sampai siang karena tidurku nyenyak sekali. Agak sedikit malu dibangunkan oleh anak perempuan dalam keadaan yang berantakan. Aku bergegas untuk menyapu rumah, mandi, berpakaian rapi untuk persiapan mengajar, dan kemudian dilanjut sarapan seperti biasa. Proses mengajar selesai. Sore harinya semua disuruh berpakaian olahraga dan menuju ke kuburan. Masing-masing membawa peralatan adat cat, kuas, sapu, ikrak, dan semua keperluan yang dibutuhkan. Sesampainya di kuburan, kita membersihkan daun-daun yang jatuh, mengecat pagar dan memasang nama untuk pemakaman itu. Karena maklum saja, pemakaman itu masih terbilang cukup baru. Sepulangnya dari pemakaman itu kita semua berberes untuk membersihkan diri untuk siap-siap mengajar anak-anak di rumah itu lagi. Pada saat itu, kita kedatangan tamu dari koordinator kecamatan. Ada Erna, Teguh, Ali, dan Salsa yang memantau keadaan kegiatan KKN kita. Saat itu kebetulan adalah jadwal mereka berkunjung ke kelompok kita. Kemudian mereka tidur siang sejenak di rumah yang aku tempati, dan tidak lama kemudian mereka berpindah ke base camp perempuan. Malam pun datang. Pada saat aku akan beranjak untuk tidur, aku memeriksa handphoneku yang dari tadi aku silent. Terdapat 4 panggilan tak terjawab dari Novi. Setelah itu aku telepon balik dan ternyata dia menyuruhku keluar karena ada sesuatu yang mau diberitahukan kepada aku. Di teras base camp perempuan sudah ada 5 orang berkumpul. Novi, Erna, Teguh, dan Ali. Kita kenalan satu sama lain. Aku berkumpul dengan mereka dan kemudian Ali bertanya, Mas, kamu tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat menginapmu itu toh? Aku kaget dan tanya balik ke dia, kejadian aneh gimana toh Mas? Berusaha setenang mungkin diriku. Kemudian Teguh yang berusaha menjelaskan. Aku kasih tahu ya Mas, tempat yang kamu tempati itu tidak beres. Tadi pas aku dan teman-teman tidur siang situ, ada benda yang jatuh sendiri tanpa ada angin atau binatang yang nyenggol. Selain itu banyak sekali gangguan yang kita alami di sana loh. Kamu kemarin tidur kok nyenyak banget toh? Lah wong kamu itu sebenarnya dikeloni loh. Seketika itu juga jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Aku tidak percaya dan berusaha memastikan. Buktinya mana Mas kalau itu semua benar? Buktinya nggak ada karena ini berhubungan dengan hal gaib. Hanya orang-orang yang ikut suatu perguruan yang bisa melihatnya. Kalau aku kasih tahu kamu, nanti kamu malah takut. Kemarin juga ada kejadian serupa, tapi malah menyeramkan daripada yang ku alami kali ini. Menunjuk ke arah sebuah rumah kosong berjarak 2 rumah dari rumah yang aku tempati. Iya, yang itu. Kemarin juga ada anak-anak dari kampus lain melaksanakan KKM, menginap di rumah itu dan dihantui sebuah kepala yang menggelinding. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi mendengar itu. Akhirnya aku jujur kepada mereka tentang kejadian yang aku alami selama berada di rumah itu tentang gangguan-gangguan dari alam gaib. Walau aku berusaha menepis itu semua,
Tiba-tiba bulu kuduku berdiri saat memperhatikan rumah itu. Karena saking takutnya aku bertanya lagi dengan mereka. Terus, malam ini aku tidur di mana, Mas? Terus sementara waktu kamu tidur di base camp perempuan dulu aja. Gak apa-apa, aku sama Ali juga tidur di sini kok. Aku sedikit khawatir dan bertanya, tapi nanti apa tidak dimarahi oleh Bu Lurah, toh, Mas? Tunggu Bu Lurah sampai masuk rumah dulu ya. Kemudian kita bisa tidur di dalam. Pada saat itu Bu Lurah sedang jagongan bersama bapak-bapak di depan rumahnya itu. Dan akhirnya Bu Lurah pun tidak kelihatan batang hidungnya lagi. Kita semua pun masuk ke dalam rumah untuk tidur. Hari keempat dan tepat pada sore harinya, kita melanjutkan membersihkan pemakaman dan mengecat pagar yang kemarin sempat tertunda karena waktu berlalu begitu cepat. Karena aku penasaran dengan penghuni rumah yang aku tempati itu, aku bertanya kepada juru kunci makam itu. Siapa tahu beliau tahu siapa sebenarnya yang menghuni rumah itu. Pak, maaf mau tanya, jenengan tahu siapa yang menempati rumah yang berada di depan rumah Bu Lurah itu loh, Pak? Rumah itu ada penghuninya, nak. Penghuninya itu kalau pagi jualan di depan rumah itu. Sekarang pulang ikut suaminya di Balung Panggang karena rumahnya kalian tempati KKM. Tapi setelah itu dia kembali lagi yang menempati rumah itu, toh, nak. Kemudian aku berterima kasih kepada beliau dan perasaan tidak percaya masih menggelayuti hatiku. Aku berusaha untuk positive thinking saja. Tetapi memang benar setiap pagi ibu yang dimaksud itu berjualan depan rumah dengan anak perempuannya itu. Setelah dari pemakaman malam pun datang dan Eko berencana untuk menginap di rumah itu bersamaku. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat Wage. Saatnya acara kesayangan Jimat mengudara mulai jam 8 malam sampai jam 10 malam bersama Mbah Jo dan Ki Banu Asmoro. Tiba-tiba Eko menawariku untuk mendengarkan acara itu bersama dia. Sekarang malam Jumat, Kak. Ya, ayo dengerin Jimat. Gila kamu kok. Malam Jumat gini dengerin Jimat di tempat menyeramkan seperti ini. Mending gak usah aja. Ingat kata Mbah Jo, barang siapa dengerin Jimat jarak 1 meter dari tempat kita mendengarkan, pasti di situ ada beberapa makhluk halus yang mendatang memantau kita. Eko menampik semua itu. Gitu aja percaya. Ya wis, kalau kamu takut tak dengerin sendiri pakai headset ya. Saat itu kita berdua berada di ruang tamu depan televisi. Tiba-tiba korden kamar tidur bergerak-gerak sendiri tanpa adanya angin. Dan suara kaki berlarian terdengar jelas. Kok korden itu bergerak-gerak sendiri? Apa kamu dengar juga ada orang? Ada orang seperti lari-lari gitu. Ya wes, gak usah dihiraukan. Ini lo dengerin Jimat sama aku. Kalau gak berani ya tak ganti program ceramah wae piye. Sebenarnya dia juga merasakan hal itu, tapi dia berusaha menampik supaya tidak membuatnya takut. Hal seperti ini malah membuat aku lebih penasaran lagi. Siapakah penghuni rumah ini sebenarnya? Ada niatan untuk menelpon di Istana FM, tapi takutnya nanti malah semakin membuat takut yang menjadi-jadi. Terus aku urungkan niat itu. Aku berjanji setelah ini semua selesai aku harus menanyakannya kepada Bajo. Hari telah berganti. Tepatnya menginjak hari kelima pada pelaksanaan KKM di salah satu desa kecamatan Dander. Tentunya masih dalam keadaan dan suasana yang sama. Di hari itu aku mencoba melihat-lihat seisi rumah. Siapa tahu ada yang janggal. Dan ternyata benar. Saat aku memeriksa isi kulkas, ada salah satu minuman bersoda yang sudah kadaluarsa. Dan selebihnya adalah air mineral yang dimasukkan ke dalam botol. Semakin aneh. Lalu mataku tertuju pada kalender yang saat itu. Kalender tahun 2013. Dan saat aku balik di belakang kalender itu terdapat sebuah foto laki-laki parubaya. Kalau rumah ini dipakai, seharusnya si kulkas tidak ada minuman yang sudah kadaluarsa dong. Ditambah lagi,
kalender ini seharusnya diganti dengan tahun sekarang, yaitu 2015. Dan foto ini siapakah ya? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam pikiranku. Memang di rumah itu terdapat 2 foto. Foto seorang perempuan berkebaya memagang bunga dan foto laki-laki itu. Siapakah ya mereka semua ini? Langsung saja cerita ini. Aku melangkah ke hari terakhir pelaksanaan KKM. Betapa senangnya hatiku bahwasanya besok sudah bisa pulang ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga. Sebenarnya jarak rumahku ke Dander tidak terlalu jauh, jadinya aku tidak perlu khawatir. Ternyata pada saat itu ada salah satu perwakilan anak dari gelombang 2 yang memutuskan untuk menginap di situ dengan tujuan memantau lokasi sebelum ditempati oleh gelombang berikutnya. Kejadian yang sama pun dialami, yaitu tepatnya pada malam hari di mana aku sedang bingung harus tidur di mana lagi. Sekembalinya para koordinator kecamatan bertugas memantau kelompok lain. Karena kemarin Bu Lurah mengetahui ada beberapa anak laki-laki yang tinggal serumah dengan perempuan dan beliau marah besar. Sedikit ada perasaan tidak enak ketika bertemu beliau lagi. Kembali ke cerita gangguan makhluk astral yang mengganggu anak laki-laki gelombang 2 itu, yaitu seperti benda jatuh sendiri tanpa adanya angin atau senggolan dari binatang melata. Dan pada akhirnya kita, Novi, Puji, dan anak itu aku lupa namanya, memutuskan untuk tidur depan teras Bu Lurah sampai pagi. Satu selimut dipakai berempat dalam keadaan yang dingin pula. Di situ aku bisa banyak belajar betapa indahnya berbagi itu. Akhirnya pagi pun datang dan kita semua berkemas-kemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah selama 1 minggu disibukkan dengan kegiatan KKM yang penuh dengan misteri, terkhusus untuk aku sendiri adalah hal yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dan setelah ini pokoknya harus bisa telepon Bajo untuk mengobati rasa penasaranku tentang penghuni rumah itu. Aku ucapkan selamat datang gelombang 2. Semoga kalian mengalami kejadian yang menyenangkan. Aku selesai pada hari Sabtu 29 Agustus 2015 dan pulang jam 7 pagi. Secara otomatis aku harus menunggu datangnya hari Kamis malam sampai bisa mendengarkan jimat. Hari Kamis yang ditunggu-tunggu akhirnya pun datang, dan tanpa berpikir panjang aku telepon ke acara jimat Istana FM. Aku sedikit bingung telepon atau tidak dikarenakan penelponnya banyak sekali dari berbagai daerah, kota atau negara. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hari itu adalah keberuntunganku. Setelah 3 penelpon akhirnya aku tekan nomor telepon jimat 0353889300. Kemudian suara yang khas menyapaku di balik telepon itu. Iya, dia adalah Ki Banu Asmoro, penyiar kondang Istana FM. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa dan di mana? Dengan Denny Ki di Bojonegoro. Oke, Mas Denny, ada permasalahan apa? Silakan tanya langsung kepada Bajo. Assalamualaikum, Bajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bajo, selama seminggu kemarin saya melakukan kegiatan KKN di salah satu desa kecamatan Dander. Saya tinggal di sebuah rumah. Nah, di rumah itu banyak sekali gangguan yang saya ataupun teman saya alami. Mau tanya, Bajo, sebenarnya yang mengganggu saya itu siapa dan penghuninya itu apa saja? Oke, Mas Denny, mohon jangan ditutup teleponnya dulu selama Mbah Jo menerawang. Ya, Mas Denny? Ya, Mbah Jo? Di rumah itu memang ada penghuninya. Penghuninya apa, Mbah Jo? Di bagian belakang sebelah pojok kiri itu ada perempuan berambut panjang berpakaian putih berdiri di situ. Saat ini perempuan itu sedang memperhatikan teman-temanmu yang sedang nonton TV. Lalu suara seperti ada orang jalan lari itu apa ya, Mbah Jo? Itu anak-anak genderuwo yang sedang asik bermain sama teman-temannya. Banyak anak genderuwo yang menghuni rumah itu. Terus di bagian depan rumah ada sesosok tanpa kepala sedang mondar-mandir mencari kepalanya. Kepalanya di mana, Mbah Jo? Pertanyaan bodoh yang seharusnya tidak aku tanyakan. Kepalanya dipendam di belakang rumah. Seketika itu aku gemetar. Bulu kuduk berdiri dan badan mulai serasa lemas.
seperti tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Astagfirullah. Ya sudah Mbak Jo, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum. Lalu seketika saat itu juga semua pada heboh tentang teleponku bersama Mbak Jo. Dengan kejadian itu aku bersyukur kepada Allah karena masih diberikan keselamatan dan bisa berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Saat seperti sekarang ini, setelah mengalami kejadian yang cukup menyeramkan itu, ternyata tidak hanya aku yang mempunyai pengalaman menyeramkan dan menegangkan ini, tetapi teman-temanku seangkatan yang melaksanakan kegiatan KKM di beberapa desa di Kecamatan Dander. Sekian cerita yang bisa aku persembahkan buat teman-teman pendengar setia Jimat dimanapun kalian berada. Jadikanlah cerita ini sebagai bahan pembelajaran supaya kemanapun kalian pergi menetap atau tinggal, jangan lupa berdoa supaya diberikan keselamatan oleh Allah, karena makhluk gaib itu benar-benar ada. Cerita nyata dari saya, Denny Eko Siswanto, Jimatres Mojo Kampung, Bojonegoro.